Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di channel Ayo Nyablon. Kali ini kita bakal membuat molding ya, molding untuk cetakan glass cup yang seperti ini. Karena glass cup yang mau dicetak saya belum punya moldingnya, jadi saya harus buat dulu moldingnya ya. Jadi simak ya, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe. Kita mau buat molding untuk cetakan glass cup. Untuk bahan yang kita butuhkan membuat molding itu ada glass cupnya sendiri ya, cetakan harus rata sisi, jangan ada yang bengkok-bengkok ya, harus rata ya biar hasil moldingnya juga nanti bagus ya. Kemudian kita ada sepaket alat dari alat sablon yang dibeli kemarin. Ini adalah wadah atau tempat cetakan, jadi kita juga butuh ini ya sebagai as agar molding tidak cepat rusak. Jadi dia masuk seperti ini nantinya. Ini sepaket di alat ya yang saya beli kemarin. Kalau mau buat juga bisa. Ini bautnya baut motor, harga 10 ribuan, sama as beton. Banyak yang bekas gak perlu beli. Kemudian kita las ya seperti ini. Ukurannya sesuai dengan ukuran cup saja. Setelah itu kita siapkan isolasi ya. Ada kantar, obeng, tang, kemudian mangkuk ya untuk mencampur, dan wadah. Setelah itu gipsum casting ya, gipsum casting, kemudian air. Nah, itu teman-teman ya untuk bahannya, dan mari kita olah untuk membuat moldingnya. Pertama kita pasang ya alat yang sepaket dibeli itu, asnya ceritanya. Kemudian kita eratkan, keraskan, kita pasang di wadah agar supaya as tadi tidak kandas di bawah. Kemudian kita kasih isolasi untuk merekatkan supaya tidak goyang ya atau bergerak. Kita pasang di setiap sisi-sisinya ya. Nah, tapi kalau misalnya wadahnya bagus, tidak seperti yang saya gunakan ya, walaupun tidak menggunakan isolasi untuk pinggir-pinggirnya, yang penting bisa menahan ya agar tidak jatuh. Nah, kalau saya pasang agak pinggir-pinggirnya ya. Nah, setelah itu kita pasang ya cupnya yang sudah dibolongkan di atas. Kita sesuaikan dengan garis yang ada yang sudah saya buat dari awal untuk mengukur lingkarannya agar tepat di tengah. Apabila sudah tepat, kita kasih isolasi lagi ya untuk menahan agar ukurannya tetap sama. Kita kasih keliling ya. Nah, kenapa harus keliling? Itu agar cupnya tidak bergerak dari garis yang sudah kita buat, agar tetap di tengah dan nanti hasilnya rata ya, tidak bergelombang, tidak goyang-goyang. Jadi pas di sablon nantinya akan enak, tidak istilahnya, tidak yang harusnya lingkaran dia berubah menjadi oval. Nantinya tidak seperti itu apabila moldingnya rata dan bagus ya. Jadi untuk pembuatan molding sendiri kita harus lebih teliti lagi ya, karena ada beberapa faktor teman-teman yang membuat hasil sablonan cup kita bagus. Yang pertama dari molding sendiri, kedua pengaturan rakel, dan pengaturan screennya. Nah, di sini saya kasih keliling ya, selain untuk menahan untuk tidak bergerak cupnya dari ukuran yang sudah ditentukan, yang kita tentukan tadi, itu juga berfungsi untuk menahan nanti cairan gipsum casting yang sudah dicampur dengan air dimasukkan ke dalam sini untuk membentuk molding. Jadi saya pasang keliling ya teman-teman. Nah, setelah dipasang, kemudian kita campur gipsum casting secukupnya sesuai kebutuhan. Kita perkirakan saja
Jadi campurannya jangan terlalu encer sekali dan juga jangan kental sekali. Jadi dia di tengah-tengah lah, sedang-sedang encernya, agar supaya dapat diatur. Artinya jika dimasukkan di dalam wadah tadi yang sudah dibuat di cup, dia dapat menyesuaikan. Jadi kita tidak perlu tusuk-tusuk lagi, langsung dituang saja. Nah, diaduk ya sampai rata, jangan sampai ada yang menggelembung-gelembung. Aduk saja sampai rata, jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair. Nah, setelah itu kita masukkan ya di dalam. Waduh, ada yang tumpah. Ya tidak masalah, yang penting tertutup ya semua pori-porinya. Apabila ada, ya bolehlah kita bersih-bersihkan biar lebih cantik. Nah, setelah ini kita tunggu kering ya selama 2-3 jam. Kita keringkan di tempat yang bagus. Apabila sudah jadi seperti ini ya, sudah kita tuangkan, ini kita diamkan selama kurang lebih 2-3 jam, baru bisa kita gunakan sampai dia benar-benar kering ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini proses pembuatan moldingnya. Nanti kita akan lanjut untuk mencetak gelas cup, dan jangan lupa subscribe dan terima kasih.